warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Dian Safira Nur Aziza dari Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila dengan judul materi Pancasila sebagai landasan negara dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan zaman. Yang pertama, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis makna dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Tiap sila memiliki pesan universal yang dapat diadaptasi untuk menghadapi berbagai tantangan modern seperti multikulturalisme, globalisasi, dan revolusi digital. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam adaptasi Pancasila. Perubahan zaman membawa tantangan baru, seperti pergeseran moralitas, pengaruh teknologi, konflik sosial, dan politisi identitas. Hal ini menuntut penguatan nilai Pancasila dalam konteks modern. Dan yang ketiga, mendorong kesadaran pentingnya Pancasila di era modern. Pancasila harus menjadi landasan kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak hanya sebagai dokumen formal. Kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilainya dapat membangun harmoni yang stabil. Selanjutnya, kita akan masuk pada teori. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dibangun dengan tujuan mewujudkan kesatuan dan kerukunan di antara keberagaman bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. 5 silanya menjadi pedoman etika, moral, dan kebijakan nasional. Sila pertama, memandu hubungan spiritual masyarakat dalam kehidupan beragama. Sila kedua, mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, menguatkan persatuan bangsa dan keberagaman. Sila keempat, mendorong sistem demokrasi berbasis musyawarah. Dan sila kelima, mengutamakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Teori yang kedua yaitu teori ideologi dan Pancasila. Integrasi nilai agama, kemanusiaan, dan demokrasi, Pancasila sebagai ideologi bangsa dirancang untuk menciptakan kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman Indonesia. Setiap sila mencerminkan nilai yang dapat mempersatukan masyarakat dalam menghadapi perbedaan agama, budaya, dan suku. Contohnya, sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai agama, budaya, dan suku, Pancasila menjadi pedoman agar masyarakat Indonesia tetap bersatu. Dalam sebuah komunitas, misalnya perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal, dirayakan bersama oleh berbagai kelompok agama sebagai wujud toleransi. Teori yang ketiga yaitu teori perubahan sosial. Transformasi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pancasila memungkinkan adaptasi terhadap transformasi struktur dan fungsi masyarakat, perubahan zaman seperti globalisasi dan modernisasi memerlukan penerapan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual agar tetap relevan. Yang keempat, teori keterhubungan sosial. Peningkatan hubungan antar negara dan pentingnya nilai lokal dalam konteks global. Hubungan antar negara yang semakin erat menuntut nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman. Nilai lokal Pancasila harus diintegrasikan dalam konteks global tanpa kehilangan identitas bangsa. Dan yang kelima, teori strategi adaptasi. Dapat dilakukan melalui pendidikan, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat. Dalam nilai-nilai Pancasila dapat diadaptasi melalui pendidikan, yaitu memperkenalkan Pancasila secara interaktif sejak dini. Kebijakan publik menciptakan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai dan partisipasi masyarakat. Mendorong masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam mewujudkan Pancasila.
Kemudian kita akan masuk pada makna Pancasila dalam konteks modern. Sila pertama, spiritualitas dan toleransi antar agama. Yang kedua, kerukunan dalam masyarakat multikultural, yaitu menemukan kerukunan dalam masyarakat multikultural dengan menghormati perbedaan keyakinan. Dalam prakteknya, sila pertama bisa dilihat di kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sebuah kompleks perumahan di Jakarta ada masjid, gereja, vihara yang berdampingan dengan harmonis. Kemudian saat Idul Fitri, banyak pemuda non-muslim yang ikut menjaga keamanan area sholat. Dan ketika Natal, umat muslim ikut membantu mengatur lalu lintas di sekitar gereja. Kemudian sila kedua, penghormatan martabat individu dan perlindungan hak asasi manusia. Contoh penerapan sila kedua di era modern ini yaitu gerakan crowdfunding untuk membantu biaya pengobatan orang yang tidak mampu, kemudian program beasiswa untuk anak-anak dari daerah terpencil, dan kebijakan afirmasi untuk penyandang disabilitas di dalam dunia kerja. Kemudian sila ketiga yaitu semangat persatuan dalam keberagaman dan mengatasi konflik sosial dan radikalisasi. Contoh modern persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini adalah gotong royong saat bencana alam, seperti yang terjadi saat gempa Palu, dan dukungan lintas daerah saat Indonesia menjadi tuan rumah event internasional dan kolaborasi seniman dari berbagai daerah dalam festival budaya nasional. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang kemudian dialog pemerintah dan masyarakat. Implementasi modern sila keempat yaitu musyawarah desa menggunakan platform digital untuk memudahkan partisipasi warga. Yang kedua, konsultasi publik online untuk kebijakan pemerintah dan forum diskusi warga di media sosial yang konstruktif. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengupayakan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang inklusif tanpa diskriminasi. Contoh penerapan nilai keadilan sosial di era modern ini adalah program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensi dan BPJS Kesehatan untuk akses kesehatan yang lebih merata, dan program KIP untuk pendidikan yang lebih terjangkau. Kemudian kita lanjut di tantangan adaptasi Pancasila. Yang pertama, pergeseran nilai dan moralitas. Yang A, pengaruh individualisme dan materialisme. Dalam perubahan gaya hidup modern dapat mengikis nilai sosial yang dijunjung Pancasila. Dan yang B, pentingnya internalisasi nasional. Perlu usaha kolektif untuk menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pengaruh teknologi dan media sosial. Yang A, perubahan pola komunikasi. Media sosial mempengaruhi cara masyarakat dalam berinteraksi. Dan yang kedua, ancaman hoaks dan ujaran kebencian. Teknologi bisa menjadi ancaman terhadap persatuan jika digunakan untuk menyebarkan kebencian. Kemudian kita masuk dalam poin ketiga yaitu konflik sosial dan politisasi identitas. Yang A, tantangan persatuan bangsa. Konflik berbasis perbedaan identitas berpotensi memecah belah masyarakat. Dan yang B, kebutuhan dialog antar kelompok. Butuhkan komunikasi yang intensif untuk meredakan konflik dan membangun kesepahaman. Kemudian kita akan membahas
upaya internalisasi. Yang pertama, pendidikan Pancasila. Kurikulum, interaksi, dan kontekstual. Pendidikan Pancasila harus disesuaikan dengan situasi zaman agar lebih menarik dan penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik sehari-hari seperti sikap toleransi dan keadilan. Dan yang kedua, kebijakan publik. Kebijakan berbasis Pancasila menciptakan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan memberi ruang kepada masyarakat untuk keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan. Dan yang ketiga, kegiatan sosial budaya. Dalam festival budaya meningkatkan penghormatan terhadap keberagaman melalui acara budaya dan dialog antar agama membuka komunikasi antar agama untuk menciptakan keharmonisan. Dan program pemberdayaan masyarakat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, penggunaan teknologi. Dalam konten digital edukatif menggunakan media digital untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Dan platform pembelajaran online memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran nilai Pancasila secara luas. Kemudian kita akan membahas peran masyarakat dan pemerintahnya. Dalam peran masyarakat, yang pertama itu pendidikan dan kesadaran. Masyarakat harus aktif dalam memahami dan menerapkan nilai Pancasila. Yang kedua, partisipasi dalam demokrasi, berperan dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Dan yang ketiga, penguatan solidaritas, menjaga rasa kebersamaan dan keberagaman. Dan yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran pemerintahnya. Yang A, regulasi dan kebijakan yang mendukung, yaitu membuat aturan yang mengacu pada nilai Pancasila. Dan yang kedua, penguatan pendidikan formal memasukkan Pancasila sebagai bagian penting dalam pendidikan. Dan yang ketiga, program keadilan sosial. Menciptakan program untuk pemerataan kesejahteraan. Dan keempat, promosi budaya demokrasi, mendorong masyarakat untuk aktif dalam sistem demokrasi yang sehat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, mohon maaf atas kesalahan tersebut. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.